Cuma pakai 3 telur, bisa bikin martabak telur mini sebanyak ini. Dan rasanya enak banget. Bikinnya anti ribet, anti bocor, dan super ekonomis. Nggak cukup cuma makan satu, pasti pengen nambah lagi dan lagi. Begitu mateng, langsung ludes tak tersisa. Kriuk plus garing di luar dan lembut plus gurih di dalam. Jadi rebutan semua anggota keluarga. Apalagi dicocol pakai saus cuko, makin-makin sedap rasanya. Bahkan mama aku bilang ini sih bisa dijual karena modalnya kecil. Karena cocok untuk cemilan acara kumpul-kumpul keluarga. Kalau Besti pikir bikin martabak telur mini itu susah dan ribet, salah banget ya. Karena super duper praktis banget bikinnya. Dan aku bakal bocorin tips masak martabak telur biar nggak bocor. Biar telurnya nggak melebar kemana-mana. Walaupun cuma pakai 1 lembar kulit. Anti melebar pokoknya. Dan ada 1 bumbu rahasia yang ditambahkan biar martabak otentik enaknya. Bikin rasanya 99% mirip kayak martabak telur yang dijual abang-abang. Terus kok bisa martabak telur mini ini ekonomis? Emang diganti pakai bahan apa? Ada deh, penasaran kan? Makanya harus tonton terus sampai habis ya, biar nggak ketinggalan langkah-langkah dan jangan di-skip-skip. Tips-tipsnya bakalan anti gagal, dijamin sekali bikin langsung berhasil. Cus langsung aja kita bikin kreasi sajian lezat martabak telur mini ekonomis yang gampang banget dan enaknya super nagih. Pertama-tama kita akan iris-iris 1 buah bawang bombay, cincang halus. Iris-iris 4 siung bawang putih. Iris-iris 2 batang daun bawang. Iris-iris halus 1/4 buah kol. Potong-potong dadu 4 buah sosis. Ini nih Besti, bahan yang bikin martabak telur mini ini jadi ekonomis. Biasanya kan martabak telur pakai daging cincang ya untuk proteinnya. Kita ganti proteinnya dengan sosis, biar jadi ekonomis. Dan kalaupun mau dijual, modalnya minim, gak banyak. Jadi bisa dijual lebih murah. Tapi rasanya tetap enak, karena tetap ada proteinnya. Sekarang kita akan tumis-tumis, tuangkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Masukkan bawang bombay hingga harum dan layu. Kemudian masukkan bawang putih. Oseng-oseng lagi hingga wangi, tercium ke seluruh ruangan. Hehe. Selanjutnya masukkan sosis yang sudah dipotong-potong. Tumis-tumis lagi hingga sosis berubah warna dan matang. Terus masukkan kol. Aduk-aduk lagi hingga kol setengah layu. Masukkan ke dalam pan 3 butir telur. Campurkan ke dalam tumisan, orak-arik telur. Aduk-aduk hingga telur tercampur merata dengan bahan lain. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Terus aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga perbumbuan duniawi, yang bisa bikin makanan makin resep enaknya. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh gula. Nah, ini nih bumbu rahasia yang aku campurkan biar martabak mini otentik rasanya. Persis sama kayak yang dijual abang-abang. Masukkan 1 sendok teh bubuk kari. Bumbu kari ini bakalan nambah cita rasa martabak telur mini makin resep dan nikmat. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu-bumbu yang dirasa kurang, tambahin aja ya. Jangan ragu-ragu tambahin, sesuaikan aja dengan selera dan rasa masing-masing. Kalau sudah matang, kita matikan api. Dan kita sisihkan dan dinginkan sebentar. Oh ya, kita buat lem perekatnya dulu ya, biar nanti martabaknya merekat sempurna. Campurkan 2 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya. Aduk-aduk hingga tepung terigu dan air bercampur, dan membentuk pasta seperti ini. Sediakan kulit risol seperti ini. Ini kulit risolnya aku beli ya Besti. Banyak dijual di pasar-pasar atau toko-toko kelontong kesayangan Besti. Sekarang kita akan mulai isi kulitnya dengan isian yang sudah kita buat tadi. Ambil 2 sendok makan isian, tuangkan di atas kulit. Kemudian lipat-lipat seperti ini. Untuk merekatkan, oles-oles pasta tepung tadi di ujung-ujung kulit. Kemudian rekatkan, lipat-lipatkan seperti ini. Lihat nih, jadi bagus kan bentuknya? Telurnya sama sekali nggak melebar. Ini nih rahasia biar telur nggak melebar kemana-mana. Karena telur udah kita masak terlebih dahulu. Jadi gampang banget ngebentuk martabak mininya. Telur nggak bocor, nggak melebar, dan susah dibentuk.
Lihat nih, jadinya gembul-gembul plus gemoy-gemoy. Bakalan puas banget ini nanti makannya. Karena aku bikin ini untuk dimakan sendiri bersama anggota keluarga. Aku masukin isiannya agak banyak. Kalau Besti mau bikin buat dijual, sesuaikan aja lagi ya isiannya. Jangan terlalu banyak, biar martabak mininya dapat banyak dan cuannya banyak juga. Hehe. Lanjutkan isi dan lipat-lipat hingga semua bahan habis. Sekarang tahapan yang bikin aku seneng banget nih Besti. Saatnya menggoreng. Tuangkan minyak ke dalam pan. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, agar martabak mini tidak menyerap minyak terlalu banyak. Masukkan satu persatu martabak mini ke dalam pan. Ngedengar suara gemerincik gorengan bikin aku lapar berat, Besti. Gak sabar nunggu mateng. Pengen nyobain masakan sendiri. Udah kebayang rasa yang gurih, nikmat, dan enak pakai banget. Hehe. Goreng hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Kemudian balik, goreng lagi hingga sisi satunya berubah warna dan menjadi kuning kecoklatan. Ngegorengnya jangan terlalu lama ya Besti, biar minyaknya nggak terlalu lama terserap ke dalam martabak. Dan isiannya juga udah mateng kan tadi. Oke, kalau udah mateng, angkat dan tiriskan. Lakukan proses penggorengan hingga semua bahan habis. Atau kalau terlalu banyak, bisa disimpan sebagai frozen food dan digoreng saat mau dimakan nanti. Sambil menunggu martabak mini dingin, kita akan buat kuah cuko sederhana. Biar makin nambah rasa martabak mini makin mantap. Lanjut tuangkan 250 ml air ke dalam panci. Iris-iris 100 gram gula merah menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk, 10 gram asam jawa, setengah sendok teh terasi, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga semua bahan merata dan mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian saring, hingga tidak ada ampas-ampas yang mengganggu saat nanti dimakan. Biar lebih otentik, kuah cukonya seperti martabak abang-abang. Kupas dan potong kecil-kecil wortel. Potong-potong timun kecil-kecil seperti ini. Iris-iris juga cabai rawit. Campurkan ke dalam kuah cuko, biar kuah cukonya makin enak dan makin otentik. Kreasi sajian lezat martabak mini ekonomis siap dihidangkan. Pertama kali aku bikin martabak mini ekonomis ini tuh cuma iseng, tapi jadi bikin ketagihan karena masaknya gampang dan praktis banget. Rasa enaknya kebayang kan? Karena ini makanan sejuta umat yang disukai banyak orang, dan aku bikin ini untuk yang kesekian kalinya. Saat aku kasih anggota keluarga, mereka makan satu dan habis. Nambah lagi dong. Dia langsung minta 2 lagi. Ibuku sampai bilang, kamu jualan ini aja. Kadang dari resep-resep sederhana kayak gini, bisa bikin nemuin hal-hal yang menyenangkan. Bisa jadi peluang, bisa jadi waktu bonding keluarga. Kalau Besti suka resep kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekali bikin, aku jamin bakal ketagihan dan suka banget. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Sampai jumpa di video kreasi sajian lainnya. Tetap semangat ya menghasilkan makanan-makanan enak. Wassalamualaikum.